kita melanjutkan aktivitas kita, kesibukan kita pagi hari ini. Ada yang mengurus karajo, usaha, anak, pintu, dan segala macamnya yang tadi urus bagi go. Akan tetapi marilah kita sejenak mendengarkan pengajian. Mudah-mudahan nanti menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 2 minggu sebelumnya kita masih membahas tauhid, dan pagi ini kita lanjutkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pasti masih takana ya Bapak Ibu, kaji pengajian dulu waktu kita ada namanya sifat 20-an. Ada Bapak Ibu, sifat yang wajib bagi Allah. Wajib disiko Bapak Ibu, bukan wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, bukan wajib yang itu. Tapi wajib adanya apabila kita ingin mengenal Allah. Kalau tidak ada 20 sifat ini, maka gugurlah statusnya dia sebagai Tuhan atau sebagai Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat 20 ini dimulai oleh Asy'ariyah yang menggolongkan dirinya ke golongan Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk memudahkan orang-orang awam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jatuh kepada kesyirikan. Kalau kesyirikan seseorang itu sudah luar biasa, maka tidak lagi diterima ibadahnya, maka dimudahkan oleh para Asy'ariyah sifat 20. Jadi Bapak Ibu, 20 sifat yang wajib bagi Allah dan yang mustahil sebaliknya 20 juga. Kemudian 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil. 1 yang jaiz bagi Allah, 1 yang jaiz bagi Rasul. Untuk itu kita kaji sedikit-sedikit Bapak Ibu, karena sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang pertama adalah wujud. Artinya ada. Kalau ada, berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengimani dengan keyakinan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada. Sejak kapan adanya Allah itu? Sebelum adanya semua ini. Sebelum adanya semua ini, dan dia tidak diadakan. Nah, ini keyakinan Bapak Ibu. Karena kalau tidak beraja, terkadang pemikiran itu dia itu dari mau timbul. Itu saja bila Allah itu ada di sini dijawab Bapak Ibu. Allah itu ada tanpa diadakan, dan semua ini ada karena keadaannya. Ya Bapak Ibu ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang harus kita yakini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa diadakan oleh yang lain. Kalau kita ada karena diadakan, cuma ada Bapak Ibu gitu. Bapak Ibu, kok tidak ada pasti tidak ada. Kok tidak ada Bapak Ibu awak, pasti tidak ada kakeknya. Kok tidak ada kakeknya, pasti tidak ada juga punya. Dan sebegitu seterusnya. Dan itu bisa kita lihat dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sifat yang wajib bagi Allah. Allah itu wujud ada.
Yang mustahil bagi Allah adam. Yang mustahil bagi Allah itu adalah ketiadaan. Tidak mungkin Bapak Ibu. Wah, kami sanggup Bapak Ibu yang dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Lain Bapak Ibu picayu atau meja disingkul langsung. Lain picayu Bapak Ibu. Lain langsung disingkul. Kok dicari CCTV Bapak Ibu yang dapat Allah pasti dapat. Kok indah aku yang mengangkat sedaya tadi. Ya Bapak Ibu, begitu juga dengan kehidupan dunia ini, pasti ada yang mengadakan. Pasti ada yang mengadakan, yang percaya Bapak Ibu. Mulai dari cari Tuhan ada toin langsung ke dunia. Tidak mungkin Bapak Ibu, pasti ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan itu pasti tidak diadakan oleh yang lain. Jadwalnya Bapak Ibu, jadwalnya karena Quran masih yang diadakan itu diadakan lagi maka tidak akan pernah selesai. Makanya Bapak Ibu ada seorang filosof namanya itu Plato, walaupun dia kafir tapi dia percaya bahwa ada namanya asbab terakhir. Bumi ini siapa yang kita siapa yang mengadakan? Orang tua siapa yang mengadakan? Terus seperti itu. Kemudian kita dari mana? Kita dari tanah itu siapa yang menciptakan? Pasti ada sebab terakhirnya, pencipta terakhirnya. Dan kita harus mengimani dan meyakini pencipta pertama dan terakhirnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah sifat wujud ada sifat yang kedua adalah qidam. Qidam ini Bapak Ibu permulaan atau sedia. Di surah Al-Hadid disampaikan wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu adalah permulaan dan terakhir. Baca atau memahaminya Bapak Ibu. Allah itu yang pertama dan Allah itu yang terakhir dan Allah itu sedia. Tidak pernah Bapak Ibu kok misalnya kita diam mana Bapak Ibu menjago kadai. Awak di kadai disuruh diurang. Kadang-kadang kan Bapak Ibu awak keperluan pribadi awak ke toilet berarti tinggal kada yang wajah itu Bapak Ibu. Atau misalnya awak pai sementara balik makan, kada yang wajah itu tinggal. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu sedia selalu ada. Indah aku maksud Bapak Ibu, tidak bagi hijau Bapak Ibu atau sementara hilang sementara itu loh. Sedia selalu ada. Kemudian Bapak Ibu, Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak berpermulaan dan tidak ada akhirnya. Kalau ada permulaannya berarti ada masuk tidak adanya. Kalau ada permulaannya Bapak Ibu berarti ada masuk permulaannya. Misalnya mereka di siko sabalnya tidak ada meja. Kalau Bapak mikrofon sabalnya siko tidak ada di siko. Nyo ada setelah di akhir tadi, maka ada masa ketiadaannya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada masa ketiadaannya. Allah itu ada, Allah itu sedia tanpa ada permulaannya. Baca dan memahaminya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada di situ guru matematika Bapak Ibu. Lain, alhamdulillah. Yang kami pelajari Bapak Ibu ini teori dari Ibnu Saffah, para orang-orang yang mensucikan dirinya dan berkeyakinan bahwa satu itu angka 2, 3, 4 itu dimulai dari angka 1. Ya Bapak Ibu,
angka 2 itu dimulai dari angka 1. Karena ada angka 3, ada angka 1, maka ada angka 3. Tapi angka 1 itu Bapak Ibu tidak dimulai dari angka 0. Ya Bapak Ibu, angka 1 itu tidak berasal dari angka 0. Jadi angka 1 itu berdiri sendiri. Tapi angka 2 dimulai dari angka 1. Kok tidak ada 1, tidak mungkin ada 2. Kok tidak ada 1, tidak mungkin ada 3. Ya Bapak Ibu, 1 ditambah 1, 2, 1 ditambah 2, 3. Nah seperti itu cara memahaminya. Angka 1 itu berdiri tegak tanpa dimulai dari angka 0. Maka Allah itu juga Bapak Ibu, itu tidak dimulai dari ketiadaan, tidak dimulai dari 0. Allah itu sedia berdiri sendiri. Bisa dipahami Bapak Ibu? Al-Wasabilan itu dimulai dari angka 1. Karena ada 1 itu apa? 9. Karena ada Allah maka ada kita. Karena ada Allah maka ada bumi. Karena ada Allah maka ada langit. Karena ada Allah itu tidak usah nunjuk Bapak Ibu. Nah itulah yang cara memahami bahwa Allah itu tidak berpermulaan dan tidak ada akhirnya. Aku tidak ada akhirnya Bapak Ibu. Kalau mulai dari 1 itu tidak ada akhirnya. Full 1 butuh aku 9 tidak ada akhirnya. Sampai kau butuh dari pangkal kau jual tak bisa dihitung. Tapi itu dimulai dari angka 1. Tidak 1 tidak akan jadi Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitulah para ibu sofa atau orang-orang yang mensucikan dirinya membuat satu kelompok untuk memudahkan kita bertauhid. Itulah keyakinan kita bahwa Allah itu tidak berpermulaan dan tidak berakhir, tidak ada akhirnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sifatnya yang ketiga adalah baqo. Apa arti baqo itu? Kekal. Dan ini bisa kita lihat Bapak Ibu di surah Ar-Rahman. Allah menyampaikan kullu man 'alaiha fan wa yabqa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini binasa. Kullu man 'alaiha fan, segala yang ada di muka bumi ini binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang kekal adalah wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan takut kok murigo Bapak Ibu, kok ada bahasa Minang itu asal kawan gagah awak sama suitu sama ado maka awak baik kama-kama. Tapi ada rasa takut induk sama kok bisa kok meninggal, kok berubah hatinya dan segala macam. Tapi berbeda keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kekal, Allah itu abadi. Jadi jangan takut kok 10 tahun lagi mungkin menghilang Allah dah. Tidak ada Bapak Ibu, selama kita ada Allah itu ada. Barang-barang bahwa Allah itu selalu ada. Allah itu kekal, yang binasa kita, yang binasa kehidupan ini. Yang binasa itu jabatan kita, yang binasa itu harta kita, yang binasa itu anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kita korbankan sesuatu yang binasa gara-gara sesuatu yang binasa kepada sesuatu yang kekal kepada yang binasa. Apa maksud itu Bapak Ibu? Kok ada gara-gara jabatan awak berpaling dari Allah,
yang betul yang Bapak Ibu, tetaplah sesuai, yaitu kita tetap memperhatikan jangan sampai menyalahi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita bahwa Allah itu kekal, tidak ada hantu-hantuannya, tidak ada habis-habisnya Bapak Ibu. Dari awal di dunia sampai nanti di akhirat, sampai awal nanti memilih, kita ashabul yamin, kita golongan kanan atau golongan kiri, kita masuk neraka atau masuk surga, itu Allah tetap ada untuk kekal yang binasa kita dari dunia ini. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir adalah mukhalafatul hawadis, menyalahi dari yang baru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba kita bayangkan rumah Bapak Ibu tutup mata, coba bayangkan apa Allah itu. Aku di sini ada Bapak Ibu tutup mata sebentar ganti ganti, coba bayangkan apa Allah itu. Lihat bayang Bapak Ibu, apa yang terbayang tadi tidak ada yang bantu baru. Nah itu cara memahami mukhalafatu lil hawadis. Kata Allah itu tidak serupa dengan yang baru. Allah itu kadang muribu bantuan, muribu tak ada yang bantuan. Allah itu tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan baharu. Inyo tidak sama dengan apa talimonyo. Walaupun Allah itu maha mendengar, tapi tidak ada talimonyo Bapak Ibu. Allah itu maha melihat, tapi tidak sama juga Tuhan Bapak Ibu. Jadi Allah itu menyalahi yang baharu, tidak ada sama jualan Bapak Ibu. Kadang kan Bapak Ibu awak terpengaruh oleh sosial media atau film atau sinetron. Apa kecilnya? Mudah-mudahan tangan Allah menolongmu. Tetap bayang dia orang Allah baca, Allah maha muribah. Tidak Bapak Ibu, harus kita murnikan tauhid kita, kita murnikan keyakinan kita bahwa mukhalafatu lil hawadis, Allah itu tidak sama dengan yang baru, tidak sama dengan manusia. Allah tidak ada tangannya sama tangan Allah. Walaupun beberapa ayat menunjukkan bahwa yang Allah aidihim, tapi itu bukan dipahami dengan tangan Allah yang sama dengan tangan itu. Kalau Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, Allah itu punya tangan dan sama dengan tangan kita. Allah itu Ar-Rahman Al-Aziz Istawa, Allah itu di atas, tapi tidak sama dengan kita, membutuhkan tempat. Jadi jangan pernah terpikir Bapak Ibu, di mana Allah ya? Di mana Allah? Karena pertanyaannya yang telah salah Bapak Ibu, di mana Allah? Yang bisa dima itu kan yang ada tarpenya. Di mana rumahnya berarti ada tarpenya. Di mana buku? Buku itu punya tarpe. Kok tidak di lemari, tidak di tas? Tapi Allah itu tidak bisa ditanya di mana Allah. Artinya Allah itu tidak membutuhkan tempat, dan Allah itu tidak membutuhkan masa, tidak membutuhkan zaman. Allah itu ada, tidak membutuhkan masa, tidak membutuhkan zaman, tidak membutuhkan tempat. Nah itu keyakinan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak kacau pikiran kita, tidak jatuh kita kepada kesyirikan. Ibu tak payah sewa tipu pertolongan Allah kecilnya. Yang tak payah dinyo, Allah itu punya tangan, Allah itu punya bansos misalnya, tidak punya bansos Allah doa Bapak Ibu. Nah itulah pengajian kita tempat dulu yang kita bahas tentang sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga menjauhkan kita, menghindarkan kita dari kesyirikan yang itu adalah kezaliman yang sangat luar biasa ketika kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.